di masa pandemi ini butuh soliditas untuk kebangkitan. Harusnya inilah yang kita peringati. Mulai dari misalnya ibaratnya tukang jual pisang goreng sampai BUMN itu bagian Kadin. Yuk ambil posisi garis depan saat ini bersama Pak Ahmad Mono Arfa dari Kadin Provinsi Gorontalo. Apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Ini kalau bisa dibilang saya adalah orang yang kenal Bapak sejak lama. Alhamdulillah. Hanya itu aset kita. Alhamdulillah silaturahmi masih terjalin bagus. Sangat. Nah, karena memang kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Kadin dan akhirnya bisa ketemu dengan Pak Ahmad Mono Arfa selaku Wakil Ketua bidang organisasi keanggotaan hubungan antar lembaga dan daerah. Oke, jadi ketua umumnya lagi di Jakarta. Dan lagi di Jakarta dalam perjalanan ke Gorontalo. Iya, beliau mendelegasikan ke saya. Oke, alhamdulillah. Siapa tahu kedepannya beliau bisa hadir di podcast ini. Pasti, insya Allah. Kalau bicara soal Kadin pasti bicara soal pengusaha, usaha ataupun dengan ketahanan ekonomi di daerah. Ya. Nah, saya mungkin langsung saja. Bagaimana pandangan dari Pak Ahmad selaku pengurus Kadin Provinsi Gorontalo dengan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya yang ada di Gorontalo? Ya, di era pandemi ini kan kita semua merasakan untuk pertama kali Gorontalo itu di 2019 mengalami pertumbuhan minus yang biasanya kita di atas 6% tiba-tiba minus, dan itu semua lini usaha itu merasakan yang sama, kecuali memang ada bisnis-bisnis tertentu yang di masa pandemi ini tetap eksis. Salah satunya multimedia yang Bapak lakukan sekarang. Alhamdulillah. Iya. Oke. Iya. Jadi memang sektor multimedia masih mampu bertahan. Karena memang ini salah satu jalan bagaimana cara mempertahankan ekonomi. Tidak saja bertahan, bahkan dia eksis di ini. Karena pandemi itu ternyata percepatan proses untuk peralihan dari generasi ketiga ke generasi keempat, ya kan? Kita kan udah gara-gara pandemi ini bahkan sudah secepatnya akan masuk generasi kelima. Ya, beralih ya. Beralih. Bertransformasi. Itu di pandemi itu sebagai katalis yang mempercepat proses ini. Dan alhamdulillah ada sisi positif, ada sisi negatif, dan kita harus lihat sisi positifnya saja. Positifnya ya kan? Berarti dari segi bisnis itu kita lihat sisi positifnya. Jangan kita tenggelam dari sisi negatif. Ya. Jadi kan? Pandemi corona ini, COVID ini ada positifnya. Iya, ada positifnya. Positifnya itu ada bisnis-bisnis yang mengalami penurunan bahkan mati, ya kan? Tetapi membangkitkan kreativitas. Iya. Kreativitas, dan itu adalah sebagai dasar dan manusiawi kita kan, bagaimana bertahan hidup itu. Dan Tuhan selalu memberi solusi. Jadi dan kita harus mencari, jangan berhenti kan. Ketika mencari itu maka inovasi-inovasi, kreativitas seperti bapak-bapak yang lakukan di sini, ya kan? Itu luar biasa. Sekarang tidak mengenal lokasi di mana, ya kan? Tetapi gagasan, inovasi itu yang lebih banyak dilihat. Jadi memang corona ini positif ada karena yang biasanya konvensional menjadi lebih digitalisasi. Penjualan pisang goreng bisa diupload di Facebook. Digitalisasi semua, iya kan? Jual nasi kuning di Facebook. Digitalisasi semua. Pesan antar pakai Gojek ini dan lain sebagainya. Iya. Jadi sangat terbantu dengan corona ini. Iya. Tapi di pihak di sisi lain dampak negatif ini kan pandemi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, mumpung di tanggal 20 nanti kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di sini juga saya mau bertanya sedikit. Bagaimana peran Kadin
dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, khususnya dalam perspektif ketahanan ekonomi nasional khususnya yang ada di Gorontalo? Kalau dari Kadin sendiri, sejak kita dilantik banyak kegiatan sudah kita lakukan, terutama dalam hal mempersiapkan pengusaha-pengusaha itu bagaimana eksis di masa pandemi ini, baik dari sektor pariwisata yang banyak terpukul, dan itu kita bahkan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, dan beberapa event dilaksanakan kerjasama Kementerian Pariwisata, Pemda Kabupaten Gorontalo, provinsi. Yang terakhir kemarin itu kita gelar di Bubohu. Bagaimana ya ada destinasi-destinasi baru yang kita kembangkan yang bisa menaikkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga dan ada usaha-usaha lain yang kita coba bangkitkan, ya kan. Terakhir untuk pariwisata ini juga kami kemarin di Gorut baru kembali untuk ada sebuah destinasi baru, Pulau Bohu namanya, di seberang Monano itu, kira-kira 5 menit kalau naik speed. Dan dia terintegrasi dengan beberapa pulau, ya kan. Kita agak konsen di pariwisata misalnya karena Menteri hari ini kan punya hubungan erat dengan Gorontalo. Masih Gorontalo, masih punya darah Gorontalo. Jadi memang apakah memang dan beliau juga kan dari Kadin. Ya, apakah memang Kadin melihat sektor pariwisata yang memiliki potensi besar dalam menjadi ketahanan ekonomi, perekonomian masyarakat? Kalau kita lihat pariwisata itu kan sudah jadi kan. Saat ini Gorontalo itu memiliki 120 destinasi, dan ini kalau kita eksplor memang kita besar-besaran, insya Allah kita ini, cuman bagaimana kita masih keterbatasan dengan pandemi itu, ya kan. Karena di provinsi sendiri itu kan adalah sebagai program unggulan pertama ya. Dari 8 program unggulan ini salah satunya pariwisata itu yang coba mau dibangkitkan. Tetapi memang Kadin tidak boleh sendiri, dia harus bekerja sama baik dari pemerintah, akademisi, LSM, masyarakat, perguruan tinggi, ya kan? Dari semua sektor. Iya. Kita harus pentahelix itu harus bekerja sama semua. Terutama di era sekarang pandemi ini. Jangan terlalu banyak melihat perbedaan. Kalau perbedaan terus sudah semakin jauh. Di masa pandemi ini butuh soliditas untuk kebangkitan. Harusnya inilah yang kita peringati. Kebangkitan nasional. Kebangkitan itu memformulasikan semua kekuatan yang kita bisa untuk bangkit secara bersama untuk biar perekonomian ini cepat pulih. Ya, harusnya berkolaborasi ya. Ya. Tidak lagi bergontok-gontokan, saling menjatuhkan. Harusnya saling berkolaborasi. Gara-gara pandemi itu berakhir. Berarti sisi positif dari pandemi ini juga sangat luar biasa. Kalau kita di Kadin sering melihat sisi positifnya. Kalau negatifnya kita makin jauh. Oke, sebelum membahas jauh soal perkembangan ekonomi khususnya di Gorontalo, saya mau bertanya supaya masyarakat di luar sana tahu, ataupun masyarakat khususnya di generasi milenial, generasi Z, tahu tugas dan fungsi Kadin ini seperti apa? Ya, kalau Kadin sendiri dia dibentuk oleh undang-undang, dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Dan dia mewadahi seluruh pengusaha Indonesia, baik yang bergabung maupun tidak. Itu perintah undang-undang. Jadi yang bergabung dengan tidak itu adalah anggota tetap Kadin. Masih ininya Kadin. Kadin. Terdaftar atau tidak, dia bagian dari Kadin. Mulai dari misalnya ibaratnya tukang jual pisang goreng sampai BUMN itu bagian Kadin.
Iya. Jadi tidak ada batasan menjadi anggota Kadin ya? Enggak, dia di dalam kita ada 120, lebih dari 120 asosiasi himpunan Di Gorontalo? enggak Di seluruh Indonesia yang bergabung. Kayak misalnya Gapensi, Asita, PHRI, Iya. HIPMI, itu bernaung di bawah Kadin semua. Jadi semua di bawah Kadin? Iya, semua dia. Ya, ibaratnya kalau di pemuda itu ada KNPI. KNPI, di pengusaha itu ada Kadin. Oke. Sebagai, dan kita adalah posisi kita mitra strategis pemerintah. Oke, bagaimana cara Kadin mengawal ketahanan ekonomi di daerah, khususnya Kadin provinsi? Kita karena banyak keterbatasan juga dari kita, kita semampu kita, bahwa apa yang kita lakukan mulai dari sejak kita dilantik sampai terakhir ini banyak memang, termasuk untuk pemberdayaan UKM, pelatihan kita lakukan. Yang terakhir itu kita kerjasama dengan Enslik, bagaimana ada sekitar 100 lebih UKM kita bikinkan profil dan usahanya, profil usahanya, mulai kita tangani mulai dari kemasan, brand sampai produk itu, dan kita connecting dengan mart-mart nasional. Jadi sampai dengan marketnya juga? Iya, marketnya juga. Semua diurusi? Iya. Itu kita kerjasama dengan Aprindo. Kan di bawah kita juga, Asosiasi Retail Indonesia. Ketuanya di Gorontalo ada? Ada ketuanya Pak Arman itu wakil ketua umum bidang perdagangan di kita. Pak Arman Adiko. Iya, Arman Adiko. Jadi kita panggil dia, jadi dia panggil manajer itu. Kita bikin pameran datang, ya kan. Biasanya kalau kasihan UKM sendiri itu yang datang itu ada problem, ya kan. Kita kerjasama dengan Kumperindak provinsi, ya kan. Jadi kita mengintegrasikan semua kekuatan yang kita bisa, ya kan. Kalau yang tidak bisa tidak usah, ya kan. Jangan dipaksakan. Kadin yang hanya yang mau, ya kan. Kadin ini adalah mitra utama pemerintah. Mitra strategis. Iya, mitra strategis, mitra utama pemerintah. Iya. Sejauh ini Kadin Provinsi Gorontalo bagaimana dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota? Baik-baik saja. Dan kita proaktif. Ada proyek-proyek yang terbaru mungkin? Ke depan kita akan coba mengundang kepala-kepala daerah, karena kita belum sampai saat sejak kita dilantik itu, nanti Rapim nanti kita akan bikin program kerja. Sementara ini berjalan apa adanya, kita akan undang para kepala daerah untuk bagaimana visi ekonomi mereka kita sinergikan, ya kan, sehingga seiring sejalan, ya kan. Kita bikin begini, kepala daerah pasti bilang oh iya sama, ya kan. Jangan tumpang tindih lagi, kan. Ibaratnya nanti orang bilang pemerintah enak sendiri, Kadin enak sendiri, kita pengusaha bingung mau ikut yang mana, pemerintah atau Kadin. Gitu. Tapi kan pengusaha adalah anggota dari Kadin. Iya. Supaya lebih terarah semua, ya. Tidak ada perbedaan supaya jalannya aman-aman. Jadi Kadin itu sederhananya ya induk, artinya mamanya pengusaha itu Kadin. Kalau papanya bukan papa. Kalau papa tanpa minta. Mamanya pengusaha. Kalau papa tanpa minta. Baik, tapi berbicara di era pandemi ini, tadi kan berbicara Pak Ahmad sudah mengatakan bahwa banyak program-program yang sudah dimunculkan kerjasama dengan pemerintah daerah memajukan sektor pariwisata. Bagaimana daya beli masyarakat? Kan ada yang istilahnya demand dan supply. Bagaimana cara mengatasi itu? Di era pandemi kan ada demand dan supply shock. Tiba-tiba, wah ini bagaimana? Khususnya di dunia retail itu kan mereka terpukul bahkan sampai 60-70% omset mereka tergerus. Saya juga berada di dunia itu kan. Jadi saya merasakan sendiri bukan saja. Jadi bangkrut ini, bangkrut. Bangkrut sih tidak. Ya kan? Tapi kita membangkitkan inovasi baru. Bagaimana menurut kita besar itu tidak nyaman. Besar tidak nyaman. Besar itu tidak nyaman. Mungkin kita akan membuat usaha-usaha yang kecil tapi banyak,
ya kan? Oke, ada cabang-cabangnya begitu ya? Ada cabang-cabang, ada lebih banyak mempercayakan orang sehingga dia juga lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga membantu pemerintah juga. Iya, mengentaskan angka kemiskinan. Membuka lapangan kerja baru. Ya, jadi kita mendorong pengusaha-pengusaha yang ada punya modal apa semua. Saya bilang carilah orang-orang yang expert, yang ahli di bisnis ini, yang dia sendiri tidak punya modal, tetapi jangan jadikan dia karyawan. Betul. Jadikan dia mitra Anda, kasih dialah saham, Anda biayain dia ini, sehingga tumbuh bersama dan akan menyerap tenaga kerja di pengangguran terbuka, sehingga bisa membantu pemerintah. Dan di momen kebangkitan ini, ayo kita bangkit bersama dengan cara ini, ya kan? Besar itu sekarang tidak nyaman. Banyak perusahaan besar sekarang rontok, ya kan? Sama dengan tubuh, kalau gendut jadi tidak sehat. Tidak sehat. Kalau kecil itu gampang mati tapi lebih gampang hidup. Iya. Jadi 50 Iya. Maksudnya dia survive ya. Iya, survive. Kalau yang kecil kan survive. Iya. Ketika dia jatuh bisa bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Agak menarik juga ini pembahasan. Kalau bicara soal peningkatan ekonomi. Nah, saya mungkin bisa bertanya sedikit dari Pak Ahmad soal program Kementerian Keuangan yang dana PEN. Dana PEN. Bagaimana melihat program ini? Ya, kalau dana PEN ini kan sangat membantu karena dia bantalan ekonomi. Jadi ibaratnya kita jatuh itu, pemerintah itu menyediakan bantalan, sehingga kita jatuh itu jatuh agak tidak sakit ya? Tidak terlalu sakit, tidak cedera. Tidak cedera. Meskipun sakit tapi tidak cedera. Yang cedera itu karena jatuh terlalu tinggi. Kalau yang cuma jarak 1 meter, dia tidak terlalu. Nah, itulah gunanya PEN itu adalah semacam bantalan dari pemerintah untuk bagaimana perekonomian itu tidak terlalu jatuh dan cepat bangkit, ya kan? Alhamdulillah beberapa regulasi yang dibuat pemerintah seperti stimulan di bidang perbankan, keringanan, UMKM, bantuan hibah murni yang sampai 2,5 juta sampai 20 juta itu, terus kredit tanpa agunan sampai 50 juta bahkan 100 juta. Ada, ya kan? Ada kredit tanpa agunan 50 juta, 50 juta kepada pelaku usaha UKM. Iya. Tapi UKM yang seperti apa dulu? Yang menurut bank bahwa dia memang layak menerima. Iya, dalam tanda kutip ada syarat-syarat tertentu. Ini dana KUR mungkin ya? Ya, KUR itu sampai 500 juta sekarang. Ya kan? Sekarang 500 juta. Iya, bahkan itu Anda perseorangan itu bisa hanya buka keterangan usaha dari kecamatan, ya kan? Ada NPWP pribadi, ajukan KUR sampai 500 Prosesnya juta lama bisa. Tidak? Enggak, teman-teman itu bisa. Teman-teman Kadin. Enggak, jangan lihat Kadin itu full fasilitas. Iya. Kita juga punya penderitaan sendiri-sendiri yang tidak bisa diungkapkan. Iya kan? Maksudnya kan yang cepat prosesnya itu teman-teman Kadin. Enggak. Menurut bank dia layak, bankable, pasti cepat. Prosesnya bisa 1 minggu lah, ya kan? Untuk pencairan 500 juta? Iya, 500 juta. Wow, itu berarti ya mesti punya modal besar juga. Anda di bank itu yang dilihat itu kemampuan Anda membayar. Ya kan, kemampuan Anda membayar, mengembalikan usaha karena dia ini kan amanat dari nasabah-nasabahnya. Iya. Dia ini kan ibaratnya ya cuman manajerial dia, ya kan? Berarti kemampuan dia membayar yang dilihat. Iya, kemampuan dia mengembalikan. Ya, pinjaman itu. Kalau 500 juta per bulannya hitungannya berapa itu? Ya kalau ini kan KUR 6%. Ya kan kalau misalnya 5 juta kan berarti 2,5 juta bunga. Taruhlah 5 juta. Iya. Kita hitung-hitungan ini. Iya. Karena yang dilihat adalah pengembalian. Iya. Kalau yang dikembalikan target 2 juta, yang dikembalikan 1 juta per bulan. Iya, makanya itu kemampuan mengembalikan karena KUR itu kan kadang jangka pendek juga kan cuma 2 tahun, 3 tahun. Iya. Terus di BUMN itu juga ada kayak Telkom apa semua itu ada gitu kan. Cuman memang
kita perlu duduk bareng ini ya kan, lebih banyak diskusi seperti ini, makanya ini kan masih biar cepat, biar ya, cepat. Kayak di sini kan ada unit simpan pinjam di sini salah satunya. Iya ya betul. Kan? Ini kan juga ini kan di bawah koperasi pegawai. Iya. KPRI Eka Prasetya. Jadi ada unit-unit usahanya termasuk ini studio podcast Eka Craft Multimedia. Ini kan terobosan luar biasa kan, bahwa ini sebuah inovasi. Iya, terima kasih banyak. Iya, dan ini kita harus apresiasi dari Kadin ini, memberi apresiasi lebih koperasi, tapi sudah bermain di multimedia. Saya sendiri baru pertama dengar ini ya kan, makanya saya tertarik. Alhamdulillah kalau begitu. Tertarik menawarkan. Iya. Nanti kalau saya ketemu pimpinan bank, saya bilang saya suruh jalan-jalan ke sini. Tapi memang dari dulu Pak Ahmad ini kan berteman dengan pimpinan bank. Iya. Alhamdulillah pimpinan bank, OJK, Bank Indonesia, kita punya hubungan baik. Alhamdulillah. Ya kan? Berarti ini membangun relasi yang baik. Tidak sia-sia silaturahmi saya masih terbangun dengan Pak Ahmad ini. Alhamdulillah. Sejak masih sebelum jadi ketua Kadin Kota juga ya? Iya, saya memang ketua Kadin Kota sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun. Itu satu periode berapa? Satu periode 5. 5. Cuman saya kan ada pelaksana tugas waktu itu karena ditinggalkan oleh yang sebelum saya. Jadi saya yang meneruskan. Gitu. Oke. Nah, Pak Ahmad, saya mungkin sedikit menceritakan ada beberapa artikel yang saya baca bahwa Kadin pusat itu saat ini memprioritaskan sektor kesehatan juga. Ya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri bagaimana? Alhamdulillah, terutama kalau sektor kesehatan di masa pandemi ini kita dipercayakan oleh pemerintah untuk penyaluran vaksin itu untuk swasta, ya kan? Kadin Provinsi Gorontalo ini kita menggandeng Prodia. Dan Bio Farma. Kan, Bio Farma karena dia vaksinnya itu di situ kan. Kemudian dari yang menyuntik apa semua yang punya lab itu kita gandeng Prodia. Nanti dari swasta yang mau ini lewat Kadin boleh gitu kan, mau vaksin karyawannya lewat Kadin boleh. Berbayar. Berapa satu orang? Sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Itu bayar di mana? Bayar di Bio Farma dan Prodia atau di Kadin? Kita lagi menunggu juknis dari Kadin Indonesia. Berapa besaran ini berbayarnya? Itu yang kita ini. Karena daftar juga dari sana. Karena kan mereka daftar di pusat, perusahaan-perusahaan yang besar itu yang di bawah-bawah ini ikut gitu. Oh iya, ini khusus swasta saja ya? Swasta. Perusahaan-perusahaan swasta. Iya. Kalau seperti yang bergerak di sektor media kayak radio, TV, ini kan swasta. Swasta. Selain TVRI dengan RRI. Iya. Nah, kalau yang lain itu gimana? Swasta juga? Iya, swasta bisa ke kita. Dan kita vaksin kita itu kan Sinopharm ya. Sinopharm, terus ada yang satu lagi yang apa yang pertama? Sinovac apa? Yang jelas bukan AstraZeneca. Kalau Pak Ahmad sendiri sudah vaksin? Belum, karena kita kan belum penyuntikan. Tapi berani? Berani ini? Insya Allah. Jangan sampai mau tako ini mau lari. Karena ada video yang viral itu pas dia suntik tidak tembus DP jarum. Iya. Itu cuma tinggal masalah teknis aja. Dan itu 0,0. Oke, kenapa Kadin melihat sektor kesehatan penting, terutama ya? Iya. Kenapa melihat sektor kesehatan penting? Karena di pandemi ini itu sangat penting dan itu bisnis yang lagi ini juga. Dan, jadi di masa pandemi ini kan bisnis turunan dari kesehatan itu menggeliat juga, sama dengan multimedia karena dia menopang salah satu juga yang menopang perekonomian sekarang ya kan. Kalaupun ya memang benar juga selain seperti itu kayak suplemen yang meningkatkan imun apa semua itu kan banyak produk-produk yang ditawarkan dari teman-teman Kadin ya kan, termasuk
produk-produk lain yang digunakan selama pandemi. Oke. Mulai masker apa segala macam APD. Ya kan? Sekarang masker boleh mau dapat. Dulu pertama masker susah sekali mau dapat. Tapi mungkin selain itu menopang juga karena kalau masyarakat tidak sehat, bagaimana beraktivitas? Ya. Iya kan? Bagaimana bekerja? Ya. Kalau sakit tidak bisa dong bekerja, tidak mampu memberikan peningkatan ekonomi, produktivitasnya menurun. Berarti benar juga, berarti Kadin sangat memperhatikan tingkat kesehatan. Memperhatikan kesehatan, ya kan. Sekarang kesehatan itu terpenting untuk yang kita laksanakan, khususnya prokes ya di masa pandemi ini. Itu kita cukup ketat kalau di situ. Oke, kita mungkin kembali ke sektor pariwisata. Ya. Ke depan selain Pulau Bohu yang di Garut, ada lagi mungkin sektor yang lain? Sektor yang sementara berjalan. Sektor atau destinasi baru? Destinasi maksud saya. Ya, destinasi baru ada penawaran banyak udah masuk di Kadin. Saya sering tanya masuk 120 destinasi atau tidak. Dia bilang, oh ini baru Pak. Wih, banyak sekali gitu kan. Saya bilang, oh bisa nanti kita akan kunjungi. Sudah banyak yang menawarkan ke Kadin, cuman kan kita punya keterbatasan juga. Kemudian ada bidang-bidang yang lain juga yang harus kita dorong seperti UMKM, ekonomi kreatif, baru tenaga kerja, sehingga kita menjadwalkan. Yang jelas untuk pariwisata, insya Allah setelah Munas ini kita rencana akan kerjasama MOU dengan Likupang, dan itu sudah pertemuan dengan Ketua Kadin Sulut, dan insya Allah kita akan bikin MOU bersama. Minahasa Utara ya? Iya, integrasi Likupang sama Gorontalo. Kalau dia kan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Di mana? Di Sulut. Dan mereka kan punya port internasional. Jadi semacam pintu masuk. Kita mau tarik karena 120 destinasi, kita tawarin ke mereka jadi satu paket. Gitu kan. Yang di sini? Yang di Gorontalo. Di Gorontalo ada berapa tadi? 120 destinasi sekarang menurut pendataan pariwisata provinsi. Yang memang lagi hidup? Ya, yang lagi hidup. Dan ada juga yang mati. Ya, yang mati itu salah satunya di mana? Ada beberapa. Tapi kita akan hidupkan kembali. Ya kan? Masalahnya apa? Yang di situ yang bikin mati apa? Biasanya kan fasilitas kedua, ya kan. Tetapi kan soal fasilitas apa itu kan masih bisa ditunjang oleh BUMDes. Ya, harusnya BUMDes harusnya BUMDes itu seperti yang kemarin kita kunjungi di Desa Garapia itu, Monano, BUMDesnya sama yang mengelola itu lokasi ini. Itu. Cuman memang gontok-gontokan juga di lapangan sama kadang yang mengklaim pemilik lahan. Ya harusnya pemilik lahan pun ya tetap harus membayar pajak ya. Iya. Istilahnya kalau kita di Kadin, kalau bagi-baginya jelas pasti nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Kalau di situ. Kalau ya makanya kalau bicara uang pasti. Iya. Makanya kita di Kadin itu mengedepankan musyawarah dan bisa mufakat kalau bagi-bagi jelas. Kalau tidak habis di musyawarah terus. Dengan dibagi-bagi. Iya. Iya. Jadi musyawarah itu duduk bersama ya. Kalau mufakat itu ya bagi-bagi itu harus jelas. Dan memang benar juga yang Pak Ahmad bilang, kalau BUMDes yang mengelola destinasi ini itu mungkin jadi lebih baik ya. Iya, lebih karena baik, desa yang mengelola. Karena mereka di depan mata, mereka tahu apa problem di ini, dan mereka tahu tamu-tamu yang mengkritik lokasi itu, ya kan. Jadi mereka itu, kalau misalnya pemerintah memberdayakan BUMDes itu, kita lebih cepat bangkit kayaknya. Sebenarnya pemerintah sudah memberdayakan, hanya mungkin BUMDes sendiri yang tidak melihat peluang. Iya. Ada beberapa BUMDes yang ada anggarannya, tetapi tidak tahu mau buat apa. Itu yang jadi masalah. Perlu akademisi, pendampingan.
disitulah butuhnya. Kadin ada akademis. pendampingan dong. Kadin ada pendampingan, tapi kami kan terbatas. Ya kan, kembali lagi ke masalah anggaran, ya kan. Kadin kan tidak pernah menerima hibah. Tidak pernah atau tidak bisa? Dan bisa secara undang-undang bisa. Masa pemerintah bikin undang-undang tapi dia tidak fasilitasi, kan tidak mungkin. Ada undang-undang tapi tidak difasilitasi. Ya, betul. Kan tidak masuk. Berarti logika. belum menerima. Iya, artinya baik yang memang ya jalan sendiri lah, ya kan. Ya mungkin pemerintah juga melihat itu adalah para pengusaha yang sudah punya modal sendiri, ya biarkan saja. Tetapi tidak seperti itu. Kalau pengusaha itu kan perhitungannya luar biasa. Iya. Kan kalau uang 2000 ada hitung itu. Iya. Jadi memang harus juga disupport oleh dana. Apalagi khususnya itu namanya penyuluh ya harusnya. Akademisi, pendampingan ya. Pendampingan. Dan biasa itu dari LSM juga itu kita butuh LSM, kehadiran itu di situ, bahwa pendampingan baru termasuk pengusaha yang tahu cara berbisnis, ya kan. Kalau tidak dia hanya jadi bagian dari ya cuman rame-rame begitu, tapi tidak menghasilkan profit, tidak memberikan ide ya, tidak memberikan kontribusi baik buat desa itu maupun daerah. Jadi kan harus semua untung di ini situ. Jadi PR sebenarnya dari pembahasan kita ini jadi PR juga. Iya. Bagaimana memaksimalkan peran BUMDes dalam mengelola sektor pariwisata. Selanjutnya Bapak bisa undang BUMDes itu kan, yang khususnya ada destinasi di situ. Bagaimana mereka dan silakan Kadin bisa diundang. Nanti saya hadirkan Wakau bidang pariwisata. Oh siap, kan? siap saya undang kalau begitu. Baru dinas pariwisatanya juga diundang, ya kan. Makanya biar misalnya Pak Bupati dengar, oh dia punya kapasitasnya jadi kepala dinas gitu. Memang harus dilihat dari harus memang semua bidang itu harus dikelola oleh ahlinya, profesional. Iya, ya kan? Jangan pariwisata dikelola orang ekonomi. Enggak, bisa juga begitu. Yang penting kepala dinasnya inovatif. Mau latar belakang apa dia? Yang penting inovatif. Yang penting bisa menggunakan telinga. Tapi jangan sampai dempet telinga tipis. Itu. Banyak perintah tapi dia tidak paham apa yang dia perintah. Berarti malah kekain bululat. Baik. Ini jadi salah satu PR mungkin oleh para pelaku-pelaku BUMDes ya. Ada asosiasinya tidak mungkin BUMDes ini? Asosiasi kayaknya ada asosiasi. Kalau memang ada saya berusaha untuk menghubungi mereka. Kabupaten kayaknya ada. Asosiasi BUMDes. Iya, saya pernah dengar. Ada. Bagaimana peran BUMDes ini dalam mendorong sektor pariwisata? Karena kalau sektor pariwisata saya pikir secara pribadi dikelola oleh desa ataupun BUMDes itu akan maksimal. Masyarakat yang dijadikan pelaku-pelaku usaha di situ. Iya. Misalnya berapa itu yang di BUMDes apa semua. Kalau mereka punya 10 handphone, setiap hari mereka upload, ya kan? Di sosial media rame. Di sosial media rame sekali, ya kan? Betul. Instagram apa semua. Sekarang kan dunia sudah semakin kecil. Ya. Jadi pikiran kita harus lebih besar dari itu. Mantap. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita bangun bersama. Kita bangkit bersama. Ya, tidak mungkin berkolaborasi. Iya, tidak mungkin sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu apa nama ya? Nafsi-nafsi. Baik, ini sudah cukup panjang pembahasan kami, dan kalau semakin panjang juga tidak akan jadi menarik. Iya. Nah, setidaknya kita sudah mendapatkan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kadin memiliki fungsi dan tugas yang jelas, mendampingi atau memberikan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha. Jadi tempat naungan para pengusaha. Kalau pengusaha kayak tampal ban bisa juga? Bisa. Pisang goreng bisa. Penjual bentor bisa. Semua bisa. Semua bisa. Karena perintah undang-undang, bukan kita loh. Perintah bunyinya undang-undang. Tapi suara mereka didengar tidak itu? Didengar. Kita dengar. Oke. Iya kan? Tapi kecil. Enggak, besar. Oh, besar. Justru mereka besar. Oke. Iya. Ada yang tukang jual kerupuk, kritiknya saya sampaikan ke wali kota waktu itu. Apa coba? Iya. Saya sedikit apa itu dia kesulitan mengurus SKU.
SKU. Surat keterangan Usaha di kelurahan. Iya, di kecamatan. Di kecamatan. Iya, Ini dan aneh juga ini. Dia mengeluh, dia bilang apa karena saya cuma jual kerupuk? Oh enggak. Saya bilang saya bilang enggak. Saya telepon camat, ya kan? Saya telepon camat, saya bilang Masih kapasitas Kadin Kota ini? Iya, Kadin Kota. Oke, telepon camat. Saya telepon camat, Pak Camat, ingin Bapak berapa lama lagi suka jadi camat? Oh iya, saya sampaikan ke Pak Wali ini, ya kan? Maksudnya ini aspirasi rakyat kecil ya? Iya. Masyarakatnya. Dan ibu itu kasihan naik sepeda, dia cari kantor Kadin itu. Ati olo Iya. Masih di Kampung Bugis ini? Iya. Di Jaksa Agung waktu itu Suprapto. Jadi dia bilang saya putar-putar cari kantor Kadin ini. Akhirnya ketemu dan akhirnya Pak Camat itu tunggu di depan kantor. Ini orang yang ada mau naik sepeda ini. Berarti sungguh luar biasa ini peran Kadin ini. Mampu membantu masyarakat kecil. Iya. Harusnya seperti ini tugas-tugasnya ya. Iya, dan kalau ada hal-hal yang begitu di saat kita bersama kepala daerah, yang kecil ini yang justru kita ceritakan. Masalah yang besar itu justru yang kecil-kecil ini yang kita ini. Karena dalam melahirkan kebijakan itu banyak pemerintah tidak memperhatikan yang kecil. Ini yang bahaya. Kadin memperhatikan. Kalau begitu sudah bisa calon wali kota. Oh enggak lah. Masih banyak lebih hebat-hebat. Oke. Ya Jadi siapa kuat amunisi. Biasanya amunisi itu kalah dengan kepercayaan. Ke depan selalu visi misi gizi. Kalau gizi buruk jangan. Maksudnya kalau visi misinya gizi berarti itu amunisi ya. Kalau tidak ada uang berarti mundur. Berarti tahu diri dong DPN. Karena jangan semangat saja. Ya, itu membabi buta, konyol DPN. Dan kita lihat orang-orang yang punya kompeten di situ kita dukung, kita beri support. Tapi alhamdulillah suara Kadin tetap didengarkan. Kadang didengar, nyaris tak terdengar. Bahkan pura-pura tidak didengar. Dan Kadin apa adanya lah, kita sederhana saja, jalan saja. Ya kan? Tapi kalau orang di Kadin seperti Pak Ahmad Mona Arfa ini kayaknya jadi asik, enjoy ya kan? Iya, kita nothing tulus saja. Mau diakui silahkan, tidak mau diakui juga tidak apa-apa. Yang jelas kita jalan. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih sudah hadir di. Terima kasih. Ini luar biasa bagi saya ini kan ada. Kalau ada unit-unit bisnis baru itu yang baru kita lihat, kita perhatikan dan sekarang kita cerita ke teman-teman yang lain ya kan. Ya. Yang ketika mereka lagi down, turun apa semua, kita yang seperti ini yang kita cerita ke mereka. Kenapa ini bisa eksis? Anda tidak bisa, ya kan? Betul. Memang bisnis kemarin adalah nyaman, tetapi Anda jangan harus meninggalkan area nyaman itu. Iya, harusnya tetap berada di zona nyaman itu. Sebuah kapal memang paling bagus itu di pelabuhan, tapi bukan untuk itu dia dibuat. Dia harus berlayar. Jadi jangan di pelabuhan terus. Kalau di pelabuhan terus berarti itu hanya nyaman-nyaman saja. Ambil nyaman. Ya. Kalau cuma mau di pelabuhan tidak usah jadi kapal. Orang berpancing pun di pelabuhan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mona Arfa selaku Wakil Ketua Bidang OKK Kadin Provinsi Gorontalo sudah hadir di studio kami di channel podcast Garis Depan. Di Hari Kebangkitan Nasional kita berdoa bersama semoga saja Kadin tetap eksis. Amin. Mungkin masyarakat juga bisa diperjuangkan hak-hak mereka. Insya Allah. Para pengusaha juga bisa membantu rakyat kecil. Ya, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, saya Alan Pakaya. Bye.